Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah HP dari Apple, yaitu iPhone X ya. Yang mana HP ini baru saja saya beli, kurang lebih itu 1 bulan yang lalu. Ini adalah pertama kalinya saya pakai iPhone lagi setelah 2 tahun yang lalu saya pakai iPhone 7. Terus karena suatu hal HP-nya saya jual 2 tahun terakhir itu saya nggak pakai iPhone, saya pakai Android ya. Lebih tepatnya itu Xiaomi Mi 9 ya, yang saya pakai untuk rekam ini. Yang mana kenapa alasan saya tertarik untuk membeli iPhone lagi itu ya karena dari user experience-nya saat untuk main game ya guys ya. Jadi selama saya pakai Android itu Xiaomi Mi 9 itu sebenarnya kalau dari sisi grafis dari tampilan grafis itu bagus guys. Jadi Android itu nggak kalah dengan iPhone guys ya. Jadi yang permasalahannya itu ada di touch responnya guys ya. Jadi untuk sekelas flagship Android Xiaomi Mi 9 ya, yang notabene pakai Snapdragon 855, itu dari segi CPU GPU nya sih nggak masalah ya. Cuman dari layarnya walaupun sudah Super AMOLED itu saya merasa masih masih kalah, responnya itu kalah, nggak secepat iPhone ya guys ya. Nah makanya itu 2 tahun kemudian, tepatnya sebulan yang lalu, saya membeli iPhone X second ya guys, pasti untuk ya mencoba experience-nya untuk main game gitu ya. Jadi karena untuk main game Mobile Legends khususnya, kebetulan saya main gamenya ya Mobile Legends itu ya. Itu pertama kali saya pakai untuk main game itu saya sempat kaget ya. Waktu saya main Mobile Legends pertama kali, kondisi HP masih apa adanya, maksudnya nggak ada yang nggak ada yang dirubah, nggak ada yang di istilahnya masih bawaan lah gitu ya. Itu ngelak parah guys ya, patah-patah guys. Saya sempat heran ya, soalnya terakhir kali saya pakai iPhone 7 tuh semuanya normal-normal aja guys, nggak ada istilahnya patah-patah, ngelak itu nggak ada guys. Nah karena saya penasaran, makanya saya cari di YouTube ya, kenapa iPhone X itu, iPhone X itu pakai bermain game Mobile Legends kok patah-patah gitu kan. Nah ternyata penyebabnya itu ada dari iOS-nya sendiri gitu ya. Jadi Apple itu melakukan sebuah major update atau update besar-besaran dari iOS 13 ke 14, yang mana kalau nggak salah ya guys ya, di iOS 14 itu banyak sekali penambahan fitur gitu guys ya. Fitur fitur dari iOS-nya itu sendiri, yang mana kalau ada penambahan fitur dan itu rata-rata pasti akan makan yang namanya kinerja CPU, GPU-nya dan RAM-nya, itu pasti akan semakin berat ya guys ya. Khususnya RAM ya guys ya. Jadi karena akan semakin banyak aplikasi yang berjalan di layar itu guys ya. Nah ternyata emang benar guys ya. Jadi setelah saya browsing itu, ada beberapa YouTuber memberi petunjuk gimana caranya supaya iPhone itu enggak ngelak atau patah-patah saat buat main game. Nah salah satunya yaitu ini ya, saya udah ngikutin cara-caranya ya, yaitu dengan cara yang pertama ini mematikan aplikasi refresh di belakang ya guys ya. Nah ini udah saya matikan, tinggal map sama weather aja yang nyala karena saya butuh, makanya tetap saya nyalakan. Terus pokoknya semua yang ada di YouTube itu yang syarat-syaratnya udah saya ikutin semua.
mematikan Siri juga udah saya matikan semua. Nah, semua aplikasi Siri-nya udah saya matikan semua, bahkan termasuk Mobile Legends nih guys, Safari juga. Intinya udah semua lah guys, saya ikutin ini. Terus saya coba pakai main Mobile Legends, ternyata masih patah-patah guys, masih nge-lag guys. Jadi tapi nggak separah waktu pertama kali belum dimatikan ya Siri-nya ya. Udah lumayan, tapi masih nge-lag. Nah, makanya karena saya nggak puas, akhirnya ini guys, jadi aplikasi-aplikasi blogger bawaan Apple yang bisa dihapus itu saya hapusin ya. Jadi sekarang aplikasi yang di iPhone saya itu cuma tinggal 20 aplikasian guys. Jadi ini yang penting-penting aja guys yang saya pakai guys. Berhubung ini adalah HP kedua saya, jadi nggak perlu banyak aplikasi yang penting, karena aplikasi saya yang penting itu ada di Mi 9 saya ya, makanya saya hapusin. Nah, itu pun masih belum cukup ya. Jadi untuk main game, khususnya kalau kita pakai hero-hero yang butuh kecepatan tangan atau butuh kestabilan koneksi atau frame rate yang tinggi kayak Fani itu masih nge-lag ya, khususnya untuk saat war ya, saat kita masuk ke war itu masih agak patah-patah ya. Nah, untuk itu di gamenya pun ada yang saya turunkan ya. Jadi yang saya turunkan itu di settingan grafisnya ya guys. Jadi grafisnya ini saya turunkan dari awalnya tinggi menjadi sedang. Jadi kalau mode high frame rate-nya ini masih nyala, mode HD-nya saya matikan karena untuk biar frame rate-nya biar tinggi. Yang awalnya bawaannya kan ultra ya guys. Standarnya waktu kita install pertama kali Mobile Legends itu di ultra ya. Ini saya turun jadi sedang. Nah, itu mulai ada perbedaan guys. Jadi saat kita masuk ke war itu udah nggak nge-lag lagi guys, masih ada ya, sesekali ada lah, tapi udah nggak separah awal-awal ya guys. Nah, jadi kesimpulan saya mengenai iOS 14 di iPhone ini, menurut saya dengan bertambahnya fitur yang ada di iOS ini sepertinya udah makin mirip Android gitu guys ya. Sepertinya butuh RAM yang nggak hanya 3 GB atau bahkan 4 GB pun masih kurang guys, karena saya lihat youtuber yang membahas itu rata-rata HP-nya kalau nggak iPhone XS ya XS Max ataupun iPhone 11 guys, yang mana mempunyai performa yang lebih tinggi dari iPhone X dengan RAM yang lebih besar juga ini. Nah, jadi kalau menurut saya iPhone sekarang ini masih worth it untuk main game ya, tempatnya masih worth it, hanya mungkin kita perlu istilahnya di HP itu nggak banyak aplikasi guys ya, dan mematikan semua aplikasi yang berjalan di belakang layar supaya saat main game bisa berjalan dengan lancar tanpa patah-patah. Dan minimal kalau kita sultan gitu punya 2 iPhone guys ya, yang satu buat HP utama ya, itu ya buat main game gitu ya, yang isinya cuma game aja, misalkan Mobile Legends ya Mobile Legends aja, atau PUBG ya PUBG aja gitu ya. Nah, oke guys, kiranya sekian dulu video dari saya tentang iPhone X, iPhone X ini di tahun 2021. Terima kasih. Thanks for watching.